Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Kolom Fadlizon. Momentum bagi bangkitnya PKI. Sejak Presiden Gus Dur melontarkan usul berkali-kali mengenai pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, antara lain tentang pembubaran PKI, sudah banyak polemik yang terjadi baik di media massa maupun di arena diskusi dan seminar. Secara sepintas kita melihat lebih banyak orang menolak usulan Gus Dur itu, mulai anggota DPR, aktivis 66, para ulama hingga para aktivis muda Islam. Tapi ada pula dukungan terhadap usul itu dari sejumlah kalangan aktivis muda, terutama mahasiswa. Meskipun jumlahnya tidak signifikan, fenomena sikap permisif terhadap ideologi komunis dan bahkan PKI tak bisa diabaikan. Mereka mengatakan ideologi tak dapat dilarang, dan jika benar-benar mau berdemokrasi, maka PKI dalam kurung Partai Komunis pun harus dibolehkan ikut pemilu. Fenomena ini menarik karena mereka yang mendukung gagasan kiri dalam tahap yang ekstrim hingga mendukung komunisme, garis miring Marxisme, Leninisme adalah orang-orang muda yang tidak mengalami sejarah masa lalu itu dan bahkan tidak terlalu banyak tahu tentang duduk masalahnya. Mereka itulah yang mengalami puber politik dan puber ideologi karena tidak ada ruang berpolitik di masa Orde Baru. Setidaknya ada 4 hal yang dapat menjelaskan fenomena itu. Pertama, kalangan muda tidak mempunyai pengetahuan dan kesadaran sejarah yang cukup tentang masa lalu. Sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah lebih bersifat doktriner dan kering, karena lebih merupakan kumpulan tahun, nama-nama, dan peristiwa, tetapi tidak mengupas latar belakang yang lebih mendalam. Sejarah pun seringkali menjadi justifikasi kekuasaan, sehingga membuat orang tidak terlalu percaya pada sejarah. Ada keraguan sebagian kalangan muda tentang sejarah sebenarnya peristiwa G30S. Kedua, dengan adanya era reformasi, kalangan ex-PKI memanfaatkan momentum ini untuk menghapus jejak sejarah dan mencari simpati masyarakat, antara lain dengan menulis memoar-memoar yang belum jelas kebenarannya tetapi mempengaruhi opini, seperti pledoi Kolonel Alatif Soeharto terlibat G30S. Pola menghapus jejak ini telah dilakukan berkali-kali oleh PKI. Pemberontakan PKI 1948 di Madiun yang dipimpin Musso memproklamasikan Soviet di Madiun, menurunkan bendera merah putih dan menaikkan bendera Palu Arit, serta mengganti lagu Indonesia Raya dengan internasional, dianggap hasil provokasi Hatta dan Red Dry Proposals. Demikian pula setelah G30S _PKI 1965, mereka mengatakan peristiwa itu sebagai masalah internal Angkatan Darat. PKI tidak terlibat. Kini orang seperti Latif mau berlindung di balik Soeharto
dengan argumentasi yang mengada-ada. Sementara itu, kalangan yang dulu dirugikan oleh aksi-aksi sepihak PKI hingga kini tidak menulis sejarahnya. Sejarah yang ada tentang peristiwa G30S-PKI hanyalah versi tentara, belum ada versi kalangan Islam atau Katolik (Kristen) sebagai unsur-unsur yang terlibat aktif dalam konfrontasi dengan komunisme. Ketiga, pemerintahan Orde Baru menciptakan stigma yang berlebihan tentang PKI dan menggunakannya sebagai alasan menghancurkan gerakan-gerakan kritis sepanjang kekuasaannya. Perlakuan terhadap anak cucu PKI pun dianggap kurang manusiawi. Ketika kredibilitas pemerintahan Orde Baru mulai merosot dan akhirnya jatuh, terjadi arus balik yang mendekonstruksi label itu. Masyarakat akhirnya tidak percaya lagi ketika pemerintah mencap suatu gerakan atau organisasi sebagai PKI. Hatta gerakan atau organisasi itu memang berdasar komunisme. Keempat, wacana kiri termasuk Marxisme atau Marxisme-Leninisme bagi sebagian kalangan muda adalah simbol perlawanan terhadap establishment. Sebagian besar dari mereka sebenarnya kurang memahami apa itu Marxisme atau komunisme. Mereka tidak tahu dan ada juga yang tidak mau tahu bahwa ideologi ini telah ambruk di ibu kota internasionalnya di Uni Soviet. Bahkan negara Uni Soviet yang seharusnya menghilang seperti teori Marx Lenin akhirnya hancur dan mengalami disintegrasi. Tak ada juga classless society seperti yang diimpikan kaum komunis. Tetapi argumentasi-argumentasi yang begitu gamblang tentang kegagalan komunisme dianggap sebagai kesalahan menerapkan teori. Mereka inilah yang mengalami puber ideologi. Dengan penjelasan-penjelasan tersebut, maka saat ini adalah momentum yang tepat bagi ex-PKI untuk meluruskan sejarah versi mereka. Tanpa adanya legitimasi sejarah, sulit bagi mereka untuk bangkit dalam kancah politik Indonesia. Sementara itu, situasi Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi dan politik berkepanjangan adalah lahan yang subur untuk menanam benih. Kita tak banyak tahu apa motivasi Presiden Gus Dur untuk keras kepala mencabut TAP itu. Salah satu alasan yang paling rasional adalah kemungkinan tokoh-tokoh ex-PKI akan membawa masalah pembantaian orang-orang PKI ke pengadilan. Apa yang dilakukan Sulami dengan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 hingga 1966 tidak bisa dipandang enteng oleh Gus Dur. Apalagi Gus Dur sendiri mengakui bahwa banyak orang NU yang terlibat pembunuhan. Gerakan Sulami jelas merupakan gerakan politik ketimbang gerakan kemanusiaan karena ia tidak pernah menyentuh korban-korban yang dibantai oleh aksi sepihak PKI pada tahun 1960-an. Bukan tidak mungkin ini adalah barter antara Gus Dur dan para ex-PKI sehingga ia harus meminta maaf dan mengusulkan pencabutan TAP yang menyatakan pembubaran PKI itu. Direktur Eksekutif Institute for Police Studies (IPS), Gatra 10 Juni tahun 2000.